pemilih yang labil ya, gampang pindah mungkin. Gampang Gampang pindah, pindah lah ya. betul. Per hari ini bagaimana dan besok seperti apa. Dan kaum milenial sekarang itu milih orang yang ngoyo-ngoyo apa ya, culan-culun gitu ya, Oh, cuman cemen gitu. iya, yang kelihatan luarnya tuh bagus gitu. Bukan, justru Oh, yang pika sebelin menurut kita heeh, gitu, tapi kaum milenial itu lebih seneng. lebih seneng, Oh, anu nyeleneh gitu, nyeleneh. yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Ini yang akan mereka buka gitu. Nyelenehnya maksudnya dari dalam koridor lucu, Coba berkata apa kata. gitu ya, tagline-nya apa, ini yang disukai begitu. Oh, karena dia pada seneng pantun merenya. Nah, dulu pernah ada brand seperti ini, Jokowi adalah kita. Kebayangkan ku kita kan gitu ya, seorang seorang Jokowi banyak harus sama dengan saya, tapi itu brand yang Jokowi adalah kita. Pun didinya gitu. Artinya orang Jokowi ya. Oh, Ini sedikit tapi celeg gitu. aja. Termasuk nyentrik lah ya. Oh iya, ini udah pemilih udah tepat. Pasti Jokowi orang gitu. Bahasa Bandungnya ya gitu Iya, ya. iya. Jokowi orang. Nah, termasuk strategi-strategi serangan darat lah ya Iya, yang iya. sekarang ada Itu gitu. contoh-contohnya lah ya Nah, kasarnya. gimana kita menggunakan medsos apa yang kita bikin atau apa yang kita Oh, satu punya. lagi, Pak. Hmm. Kalau untuk bocoran, kalau menurut Pak Alam gimana tuh? Bocoran menjaga konstituante nih nggak pindah ke lain hati. Ini kan waktu udah pendek juga nih, Pak. Ya, Terhadap brand ya. Kita lihat terhadap brand yang kita bangun. ya. Ya tadi brand kita udah bahas tentang Iya, itu. iya, betul. Nah, itu ada tahapan selanjutnya. Itu Oh, tim sesnya kan, misalkan 100 hari nih. iya, iya. Kita bikin brand 30 hari juga cukup Oh, gitu untuk membuat kita dikenal ya iya. gitu. Dan kita ketika beres tidak ada sosialisasi atau kampanye lagi gitu ya, tidak ada iklan lagi. Di bulan berikutnya selesai nih nggak ada iklan lagi di TV nih gitu. Nah, di bulan berikutnya apa? Kita selling misalkan. Mau pakai canvassing itu door to door tadi gitu ya. Hmm. Mau seperti apa bahasanya itu tim ses yang akan Apa menjabarkan. Nah, konser musik lah ya? gitu. Konser musik lah gitu, ada kenaun gitu. Nah, di bulan ketiga itu akan kita buka terhadap pemilih pastinya itu mengenalkan bagaimana cara dia memilih. Oh, di akhir-akhir. Di bulan misalkan 30 hari terakhir nih Hmm? gitu. Kita brand apa kita siapkan melatih masyarakat untuk cara bisa memilih. Hmm. Kita bisa bikin punya kertas suara gitu ya. Nah, ini contohnya lah ya. Contoh kertas suara gitu. Di situ kan ada kolom-kolomnya tuh. Nah, Logo partainya gitu ya, merek partainya, nomor sekian, nama saya mungkin ya. 1, 2 misalkan kosong, Nah, nomor 3 nama paroni nih. iya. Nah, nomor paroninya dicantumkan. Nah, Nah, ada tusukan jarumnya ya, apa paku Pak. gitu. Nah, itu akan kita siapkan untuk ke basis masa kita yang di awal dan di pertengahan kita datengin. Hmm. Pak, Bu, nanti kertas suaranya warna ini untuk DPR RI, nama saya Roni, nomor 3, seperti ini nyoblosnya. Hmm. Mau nomornya atau namanya, Hmm. gitu. Atau nama sama Betul. partainya, gitu. Misal, gitu ya. Dan itu Sosialisasikan. dikampanyekan, Oh, dikampanyekan. disosialisasikan, gitu. Membuat eh, calon pemilih tetap kita itu paham kertas suaranya si Paroni mah iya nomorna sakieu. Tapi kan dengan misalnya dengan sekarang nih, saat ini menurut tim saya punya 10.000 orang, apa mungkin dengan 30 hari itu, Pak? Apa Mungkin, kita harus pakai multimedia apa gimana? mungkin. Mungkin. Jadi kan serangan udara, serangan darat ini kan digunakan semua. Oh, Makanya di-combine lah ya. makanya kita buka dengan serangan udaranya seperti apa. Hmm. Nah, serangan udara ini lebih efektif begitu. Walaupun skupnya nasional tenan naon lah gitu ya. Walaupun pemilihnya hanya Bandung Cimahi katakan gitu ya. Tenan naon sok we buka gitu. Tapi ya stikernya apa sih? Posternya yang punya Paroni nih di medsos Paroni misalkan gitu. Dan itu berulang gitu. Itu berulang. Terus selama ini kan dihilangkan kemarin adanya COVID, banyak Zoom meeting, Iya, Zoom teleconference gitu meeting. ya. Itu per hari ini
relatif dihilangkan, relatif ditinggalkan, Hmm. tapi masih ada yang menggunakan. Tapi ini lebih efektif untuk mendekatkan kita terhadap calon konstituen kita. Kalau taruhlah calon milenial atau Gen Z ya, gitu. Mereka kan kalau kalau di apa? Di Zoom. Di Zoom itu kan bisa sampai ratusan orang, gitu, bebas, gitu. Kita akan berorasi di situ. Kita akan bisa memperagakan praktek untuk memilih, gitu ya, dan segala macam begitu. Dan slogan-slogan kita itu ditampilkan. Ini lebih efektif, tapi ditinggalkan hari ini. Bakat tingku stres 100 hari direct nyoblos ya, gitu. Ditinggalin deh. Ya kan sekarang ujuk-ujuk terbuka duit, saya kudu nengan duit sekian rupiah untuk serangan pajar dan segala macam. Oke, itu nggak jadi masalah. Kalau Boleh-boleh saja, punya sah-sah ya, aja, kalau ya. masih ada amunisi. Mangga-mangga wae lah Yalah, gitunya, itu bebas-bebas aja. Tapi kan per hari ini, apakah harus itu gitu? Untuk mengenalkan diri atau meyakinkan kita Ada cara lain. terhadap si calon klien. Itu dari udara. Atau mungkin sistem aplikasi kontrol tadi misalkan gitu ya. Kita punya aplikasi kontrol terhadap tim ses kita untuk daily gitu ya. Ya. Bener nggak nih si calon pemilih kita Weekly-nya ini juga ya. ada 5.000 begitu dan segala macam. Nah ini aplikasi atau serangan udara-udara yang diperlukan oleh si Calon lah ya. calon gitu ya, calon legislatif maupun calon kepala daerah. Satu lagi nih Pak, saya kasih bocoran Pak. Secara serangan udara itu kita undang Zoom, terus misalnya nih bocoran aja, saya coba pas dia Zooman itu, mungkin di sana bisa ya istilahnya bagi-bagi pulsa, mungkin bisa juga ya Pak ya? Oh Efektif terserah, nggak? terserah itu mah. Oh, terserah. Ya bersedekah lagi lah. Bersedekah. Jadi ada door prize. Betul. Door prize. Ada voucher. Kan bahasa-bahasa itu kan. Iya, kalau bahasa-bahasa milenial tuh tiap hari tuh pasti nanyanya voucher, Pak. Voucher gitu ya. Apalagi door prize gitu ya. Itu sangat efektif begitu untuk menarik simpatisan kita mengikuti program ini. Misalkan Zoom gitu ya. Silakan gitu. Dan Zoom ini jangan selalu dibikin, per hari ini saya dengar atau saya lihat dipakai untuk tim ses saja. Jadi ngariung rapat gitu ya. Iya. Salah orang tim ses mah udah pasti harusnya milih saya dong, orang saya. Oke lah kalau itu hanya sebatas rapat koordinasi gitu ya. Tapi coba dibikin gitu ya. Dengan konstituen tuh ya. Iya, dengan calon pemilih. Erek unggal poe istilahnya gitu ya. Tiap hari kita akan nge-Zoom meeting. Silakan aja. Gitu kan? Kayak pakai undian gitu ya. Ya, kita akan ukur di sana. Berapa pengikut kita ketika Zoom? Ya mungkin kalau Zoom usia 18 sampai 40 tahun banyak yang produktif ya, kerja, usaha dan sebagainya. Ya kita Zoom-nya malam lah misalkan jam 8 sampai jam 9 cukup atau jam 8 sampai jam 8.30 malam gitu ya. Setengah jam juga cukup gitu. Iya, Pak. Kalau hanya tegur sapa saja. Kalau siang kurang efektif dia, Pak. Misalnya jam istirahat. Kan biasanya kalau sore itu ya sekarang kalau ini contoh ya Pak. Ya kalau Zoom, karena tim saya tuh buat kayak gitu, ini juga bocoran sih. Kalau Zoom itu di medsos untuk memperkenalkan diri atau misalkan diskusi dengan calon-calon atau meyakinkan calon-calon konstituen kita atau klien kita, ini akan lebih sulit buat merekanya ya, buat calon konstituennya, calon pemilih kita atau calon klien kita akan lebih sulit karena mereka punya aktivitas. Iya. Gitu, punya aktivitas, artinya kalau di sela-sela waktu jam 8 malam sampai jam 9 kan itu waktunya istirahat dan mereka dia mau berkomentar atau tidak, yang penting saya buka ini, apa sih isinya? Kalau misalkan tidak tertarik juga dia akan keluar sendiri dan segala macam. Gitu. Kita tidak memaksakan ke situ. Tapi follower dari awal sampai akhir berapa? Dari awal misalkan 1.000 nih yang ikut gitu. Pertengahan jadi mengurang misalnya jadi 700, di akhir jadi 500 misalnya, atau langsung close jadi 0 gitu. Ya kita ambil tengahnya misalkan. Yang stay dengan kita adalah misalkan di 700. Itu satu malam tuh kan gitu. Itu bisa kita bikin statistik setiap malam kita bikin itu misal. Ya betul. Itu di dunia medsosnya.
kita lanjut ke pengamanan suaranya. Iya, Jadi pengamanan tim suara. ses ini 5 isu besar yang dikhawatirkan oleh calon itu dari strategi pengawalan suara. Jadi kita tadi udah bahas bagaimana cara kita mengawal dari segi suara lewat door to door tadi gitu ya, langsung ke masyarakat atau dengan lewat media sosial atau aplikasi dan segala macam gitu. Saya ingin membentuk satu formulasi di awal, kalau misalkan dia 1 tahun yang lalu gitu ya, membuat dirinya menyatakan bahwa saya siap menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah, yang disiapkan sama kita itu garda terdepannya itu adalah saksi, Pak. Oh, Bahasanya relawan boleh, gitu. Kita bikin dulu, misalkan misalnya calon, saya aja nih, kayak Capil, saya udah punya berapa titik misalkan TPS gitu. dapilnya Pak Roni untuk Kota Bandung harus ada 1.500 saksi, Betul, betul, betul. misalkan begitu. Apakah dari yang 1.500 ini disiapkan di awal atau tidak terfikirkan? Kan gitu bahasanya. Kalau misalkan dipikirkan dari awal kan sudah disiapkan. Artinya ini gerbong pasti. Dibikinlah relawan atau tim ses yang 1.500 tadi dulu. Di luar logo ya, tanda kutip. Bukan, ya. Logo tuh maksudnya di luar bendera partai saya dong. Ya, Iya, bentukan saya sendiri. Gitu. ya. Jadi per hari ini kan banyak yang bilang bahwa saksi itu disiapkan sama partai begitu karena memang kosnya agak mahal. Oh, Gitu. iyalah. Tapi kalau misalkan serius dan punya duit, saksi ini memang kita harus bikin, gitu. Kunci juga ya. Di awal bikin dulu relawan itu untuk dicalonkan menjadi saksi pengawalan suara Anda sendiri, gitu ya, Iya. bukan partai. Dari saksi ini kita bentuk menjadi relawan, dari relawan menjadi tim sukses, begitu. Terus kita akan bina mereka sampai membesarkan nama kita menjadi 5.000. Jadi kalau misalkan TPS-nya 1.500, calon pemilih kita maksimal 5.000 misalkan. Kira-kira dari 1.500 ngambil berapa orang? Apa? 3. 3.500. 4 ya? Iya. 3, 4 orang. Iya. Artinya dari 1.500 itu, satu orang itu hanya satu keluarga saja misalkan. Oh iya benar. Iya benar. Efektif atau tidak, saya kurang paham. Tapi yang jelas saya pikirkan hari itu. Tapi per hari ini yang tidak dibahas oleh setiap calon kepala daerah. Wah, padahal itu kunci benar tuh, Pak. Yang geus tong pokona tong beja-beja ke orang Bandung lah, norek Iya. nyalonkeun wali kota jeung naon teh? Jeung legislatif, jeung parone unggul jeung teman-teman SPC gitu nya gitu. Nah, ini rahasia besar ilahi begitu ya yang diberikan bahwa ini nih yang benang merah ini yang memudahkan gitu. Kira-kira itulah yang Tapi kosnya ini Pak Alam lumayan gede itu, Pak. Sekarang saya ngasih kopi gitu ya. Datang ke RW ini 500.000, 500.000. Mending saya ngasih kopi 500.000 ke orang 1.500 ini yang sudah jelas. Udah pasti lagi ya. Udah pasti. Kan gitu. Ketimbang datang ke RW ini ngumpulkan masa gitu ya. Iya. Can sembakona gitu nya, can kopina, can klub sauna dan segala macam lah gitu nya, gorengan. Sabaraheun kan gitu. Tapi itu belum pasti, Pak. Iya. Kalau saksi Pak udah pasti milih kita. Itu kan maksudnya ke situ. Ini yang apa? Wah, itu bagus bener tuh. Yang cek abg tong dibeja Oh iya, gitu. benar. Urang-urang we ya, Urang-urang we ya. Nah, yang terakhir yang di ini manajemen biaya sama logistik. Jadi saya masuk ke logistik. Tolong perhatikan 100 hari mendatang bikinlah brand yang baik begitu, yang betul-betul bisa mengikat, bisa menjadi langsung yakin gitu ya bahwa ini adalah orang yang bisa membawa aspirasi saya, ini orang yang bisa amanah, ini yang bisa mensejahterakan rakyatnya baik kepala daerah maupun legislatif. Terserah lah bahasanya seperti apa. Tapi percontohan yang jadi jangan samakan brand sama logo dan merek gitu. Logo merek itu seperti partai dengan si orang calon tadi. Dan brand ini
itu slogan-slogan yang memang membuat orang itu ketertarikan. Ini kata orang-orang pakar yang ada di dunia marketing ya, marketing. Ya, jadi komunikasi politik itu kita bangun bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan logistik-logistik ini lebih efektif gitu ya, lebih efisien juga. Nah, termasuk ke biaya-biaya gitu ya. Tadi gitu ya. Terukur lah ya. Kayak tadi tim ses kita berangkatnya dari mana dulu gitu. Kalau tim sesnya hanya sekadar hanya ngumpul-ngumpulkan masa gitunya, hore-hore gitu. Ya jangan deh gitu, mendingan entong gitu. Gesan weh gitu. Tong nyaleg ente, tong jadi kepala desa kepala daerah gitu ya, baik kota maupun provinsi gitu, geus teu kudu gitu. Justru yang menjadi tim ses ini rodanya kita, karena saya lihat, saya amati bahwa partai ini kan tidak membantu si calon legislatif maupun calon kepala daerah untuk mensukseskan pencalonannya kan gitu, masing-masing lah istilahnya. Tapi kalau kepala daerah mungkin bisa ya, kalau kepala daerah baik kota maupun provinsi mungkin bisa. Tapi kalau legislatif ini sepertinya masing-masing gitu. Dan itu yang harus kita pikirkan. Nah, kira-kira itu Pak Roni. Jadi 5 isu besar ini yang harus digarap perlu saya informasikan ke teman-teman calon legislatif maupun calon kepala daerah begitu. Apa saja begitu yang perlu disiapkan. Tentunya tadi saya sudah membuat garis merahnya begitu ya. Benang merahnya adalah bahwa Anda harus melakukan ini untuk tim ses. Bentuk tim ses ini untuk apa dan segala macam begitu. Tentunya akan berkorelasi terhadap pemenangan Anda ke depan. Kira-kira begitu? Suara ya. Masuk akal, Pak. Oke. Oke. Karena sudah adzan maghrib, kita sholat dulu. Iya, siap. Oke. Hatur nuhun. Sama-sama, Pak.